Mohon maaf kalau pertemuan malam hari ini mungkin ada beberapa teman-teman yang harus absen karena kegiatan yang udah offline juga di kantor, jadi beberapa ada yang sudah mulai kena macet lagi. Kita berusaha tetap Jesus Time, 7.30 kita mulai dengan berapapun yang hadir. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai persekutuan doa kita malam hari ini, mari kita sejenak menenangkan hati kita, mempersiapkan hati kita untuk menjadi lahan yang subur untuk firman Tuhan malam hari ini. Dan saya undang kita semua untuk membuka pertemuan kita, persekutuan doa kita malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertahta dalam surga, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan untuk setiap pemeliharaanmu dalam hidup kami. Tuhan menjaga kami sampai saat ini. Kau beri kami kekuatan dan kesehatan, dan terlebih Tuhan, Kau beri kami semangat yang terus bergelora untuk bersekutu dalam Engkau. Meskipun kondisi di luar masih memprihatinkan untuk kami, mungkin juga menakutkan untuk sebagian dari kami, mengganggu jalannya usaha kami, bahkan juga Tuhan mungkin membuat hati kami menjadi ciut, atau bahkan juga Tuhan membuat iman kami sedikit tergoyahkan. Tapi kami mau Tuhan Engkau yang terus memupuk kami. Kami mau Engkau terus Tuhan yang menguatkan kami dan menopang kami. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, lewat hamba-Mu Pak Billy, kami kembali Kau kukuhkan. Kami kembali Kau teguhkan bahwa berjalan bersama-Mu Bapa, kami akan senantiasa mampu melewati gelombang-gelombang dan badai apapun yang menerpa hidup kami. Nah, ini gara-gara Lisa. Kami mohon biarlah Engkau sendiri yang menjaga setiap perangkat yang kami pakai malam hari ini, setiap internet yang kami perlukan Tuhan di rumah kami masing-masing, terlebih Engkau mempersiapkan hati kami, sehingga setiap firman-Mu Tuhan tidak akan terlewat malam hari ini. Lewat pujian dan penyembahan yang akan dipandu oleh anak-Mu, Bro Henry, kami juga Tuhan rindu untuk menaikkan pujian pengagungan kepadamu. Dan Bapa, dikala kami jatuh, dikala kami goyah, izinkan kami Tuhan terus memegang tangan-Mu. Bukan hanya dalam kata-kata Tuhan, terlebih dalam iman dan perbuatan kami. Biarlah hati kami Tuhan terus percaya, setiap rencana-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Engkau Bapa yang tak pernah melupakan kami. Engkau Bapa yang selalu menjaga dan memelihara kami. Kami naikkan syukur kami Bapa, segala penghormatan kami dan pengharapan kami akan masa depan bangsa ini, akan masa depan kami Tuhan secara pribadi hanya kepadamu, sebab Engkaulah Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, beracaralah sepanjang persekutuan doa ini dari awal sampai akhir, dan biarlah setiap firman-Mu Tuhan boleh terus menancap dalam hati kami. Amin. Silakan Bro Henry. Terima kasih Ibu Tuti, Sis Tuti. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini sebelum kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan, ya kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu,
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, ku bersyukur Engkau baik, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih, ku bersyukur atas segala rahmat-Mu, atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih, Engkau baik, sangat baik, teramat baik selamanya. Yesus, Yesus, terpujilah Engkau, buat kasih setia-Mu, buat segala kebaikan-Mu, buat segala pertolongan-Mu selamanya. Malam hari ini Tuhan, sungguh kami bersyukur. Di sela-sela kegiatan hidup kami ingin datang kepada Engkau dan Engkau beri kesempatan kepada kami malam hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk segala rahmat dan kurnia-Mu. Terima kasih Tuhan. Silakan.
Silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin berdoa spontan mengucap syukur, boleh meng-unmute mikrofonnya. Terima kasih Tuhan, jika dalam keseharian kami, Kau tidak saja menjaga kami secara fisik Tuhan, tapi juga Kau jaga hati kami. Kau luputkan kami Tuhan dari segala hal, dari segala keinginan untuk berbuat sesuatu yang tidak baik dan tidak layak di hadapan-Mu. Terima kasih Kau menguatkan kami dan menjaga tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini saya dapat kembali berkumpul di dalam tengah PDKK ini. Dosa-dosa saya Kau ampuni, dan saya dan juga kejahatan dan juga kesalahan saya yang saya lakukan terhadap saudara-saudara saya dan juga semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu, berkat-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kerjaan dan usaha yang Tuhan izinkan kami lakukan, untuk setiap hal yang bisa kami bagikan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan yang Kau berikan kepada kami. Terlebih ya Tuhan, untuk pelindungan-Mu di dalam setiap pekerjaan yang aku lakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga ya Bapa untuk pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Terima Bapa. kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas pemenuhan kebutuhan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas doa-doa yang terkabul. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Mama udah boleh pulih dari COVID. Terima kasih ya Bapa. Terima Terima kasih. kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk segala kebaikan dan pertolongan-Mu, dan kami percaya Tuhan bahwa ketika kami datang kepada Engkau mempersembahkan syukur sebagai kurban, maka kami memuliakan Engkau. Mazmur 50 ayat 23. Sekarang Tuhan kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau karena kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Karena itu kami siapkan segenap hati kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dari tempat Bapak Ibu berada, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Malam hari ini kita akan memuji Tuhan. Tema hari ini tema yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Tema yang membangkitkan iman kita untuk berserah. Meskipun keadaan di sekeliling kita, apalagi tadi kita di awal ngobrol, ini XBB mulai berkembang lagi, saudara-saudara ya. Di Jakarta kalau nggak salah berapa tuh, 8.000 kalau nggak salah ya. Kalau di Surabaya 2.000 katanya, gitu ya. Tapi kita percaya saudara-saudara, meskipun musuh di kiri kanan kita, bahkan Raja Daud berkata, meskipun kita berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan kuasa Tuhan, karena Dia adalah kekuatan hidup kita. Mari nyanyikan pujian ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku.
musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beriku rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Ya, sumber kemenangan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Meskipun musuh di sekitar kita, meskipun keadaan membuat kita mungkin merasa kita orang-orang merasa mengalami kegagalan, tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Yes, Dia Allah Immanuel beserta kita. Berimu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. One more time. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Berikan tepuk tangan suara-suara yang meriah buat Tuhan, sumber kemenangan kita. Bapak Ibu Saudara, Raja Daud berkata, even we walk in the shadow, sekalipun kita berjalan di lembah kelam sekalipun, kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka Dia selalu baik, tetap baik dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. God is good and all the time. And all the time God is good. Amin. Kita akan nyanyikan pujian ini. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu. Dalam kekelaman terangnya bersinar. Tuhan baik, Dia baik setiap waktu. Sekalipun Tuhan baik setiap waktu.
dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu, dalam kekelaman terangnya bersinar. Tuhan baik, dia baik setiap waktu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, dia memimpin dan menjaga diriku. Dia berjanji takkan pernah meninggalkanku, dan aku percaya Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu, dalam kekelaman terangnya bersinar. Tuhan baik, dia baik setiap waktu. Mari kita bertepuk tangan mengikuti irama musik. Sekarang kita akan nyanyikan dalam bahasa Inggris lagu ini. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, and there are shadows all around, do not fear, He will guide you, He will keep you safe and sound. He has promised He'll never leave you, nor forsake you, and His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners and so unworthy, still for us He chose to die. Fill us with His Holy Spirit, now we can stand and testify. And His mercy is everlasting, and His mercy they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hand, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. 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 God is good all the time. Dari tempat Bapak Ibu berada, kalau saya berkata God is good, Bapak Ibu menjawab all the time. Ketika saya berkata all the time, God is good. God is good all the time, and all the time God is good. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, semua kita yang hadir di sini akan selalu berkata bahwa Tuhan selalu baik. Tuhan baik setiap waktu dalam hidup kita. Sekalipun keadaan kita mungkin dalam keadaan yang sulit sekalipun, Tuhan tetap baik. Sebab itu Tuhan berkata, Tuhan hanya butuh satu saja, saudara-saudara. Tuhan butuh supaya kita percaya kepadanya. Amin. Ya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi
Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percayakan janji-Mu Tuhan, Engkau baik
baik, sangat baik, teramat baik. Karena itu kami mau menyembah-Mu, meninggikan Engkau selamanya. Yesus, Engkau baik. Hiararara masih kaya ranamu, nararara masih kaya rana. Kami menyembah-Mu, meninggikan Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hiararara masih kaya ranamu, nararayana. Hiararara masih kaya rana masih, nararayana masih kapata kaya ranamu. Yesus, Yesus, kuriana nama se, nararana yarana masih kaya rana. Kuriana lara nama se katakana ya lara nama se karara ya narara mo inara lara na yara yara lara nama se kaya lara mo yana lara nama se. Kalau Bapak Ibu ingin menyembah Tuhan bersama, saya boleh membuka mikrofonnya dan mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Hiarararara basekayara narara hiarararara. Bapak Ibu boleh membuka mikrofonnya dan mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Hiarararara masika patakayara namase. Nararara namase. Kuriararara basikayara namasika pakatakayara. Ianalarana masika takayarana mu Urianalarana masika takayarana masika Urianalarana masika nayarana Nayarana yarana masika patakayarana Uriana masika pakatakayarana masika Hianalarana masika nayarana Urianalarana masika takayarana Ayarana masika rayarana Uriana masika takayarana Inna nama ya rasi ya la 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 pa 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 pa. Ya la 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 ya rasi ya la pa 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 pa. Ya la pa 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 ya la 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 pa pa. Ya la pa pa. Ora ya nama ya rasi ya la pa pa pa. Ya la nama ya rasi ya la pa pa pa. Ya la 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 pa pa. Hiana larana masika ya takara yarana larana masi kuya larana masika pakata kaya nasika na yarana masika yarana inna yara larana masika takaya hiana larana masika takaya nasika na yarana kuya larana masika takana yarana nasika na yarana kuya
Ya Bapak, saat ini kami sudah menyiapkan segenap hati kami untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Biarlah kiranya urapan-Mu turun ke atas hamba-Mu, Bapak Billy yang Kau sudah utus di tengah-tengah kami. Dan biarlah setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang berasal dari hati-Mu sendiri. Biarlah kuat kuasa kudus mengurapi hamba-Mu. Dan malam hari ini kami akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib, tanda-tanda heran dari Tuhan terjadi malam hari ini karena Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Bapak Billy, yang Engkau sudah utus di tengah-tengah kami. Kami sudah siapkan hati kami untuk mendengarkan Engkau bersabda malam hari ini demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kepada Pak Billy, silakan. Ya, thank you, Bro Henry. Puji Tuhan. Luar biasa, saya merasakan hadirat Tuhan hadir saat ini. Karena Tuhan Yesus bertahta di atas puji-pujian. Nah, saudara kasih, biasanya kalau Tuhan udah bertahta di atas puji-pujian, ya hanya firman tuh yang kedua itu hanya untuk masuk aja begitu. Yang jelas kita sudah memuji-muliakan Tuhan. Saudara kasih, perkenalkan nama saya Billy Haryanto. Mungkin saudara kasih sudah kenal ya. Pada waktu offline saya pernah membawakan di Karawaci. Cuman mungkin ada yang baru atau yang lama. Saya dikaruniai 1 istri, 3 orang anak, dan 4 cucu ya. Nah, malam ini kita akan sama-sama merenungkan ya saudara kasih. Bagaimana suatu tema yang saya diberikan ya, temanya luar biasa. Berserah total ketika gagal total, saudara kasih. Ini yang poinnya. Berserah total ketika gagal total. Saya mau tanya pada Anda, apakah Anda pernah mengalami kegagalan yang total? Apakah juga Anda sudah berserah secara total pada Tuhan Yesus? Adakah yang bisa menjawab? Ya, apakah ada yang mengalami kegagalan benar-benar secara total dan benar-benar mengalami kegagalan yang total dan berserah? Ada. Silakan ya. Apa sedikit mungkin bisa disampaikan, sharing dikit? Waktu studi ya Pak, lagi waktu di SMA dulu. Iya. Pernah nilai-nilai pada jatuh semua, gagal, tidak naik kelas. Iya. Sakit. Jadi nggak bisa apa-apa lagi, berserah aja udah. Tapi Tuhan jadikan segala sesuatunya indah. Masa remaja itu indah jadi sesuatunya. Amin. Apa yang dirasakan pada waktu merasakan bahwa gagal total itu? Apakah masih terus berharap atau berdoa masih terus? Berserah aja, berserah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Udah gagal, dicoba juga berkali-kali, udah gagal terus. Nggak bisa maju-maju lagi. Sudah berulang kali mencoba belajar dan terus belajar, tapi nilai-nilai jelek-jelek terus, gagal terus. Jadinya nggak bisa apa-apa lagi, jadi berserah aja udah. Sudah merasa putus asa? Ya, putus asa. Udah nggak mau doa lagi ya? Ya, nggak bisa berdoa. Iya. Oke, dengan siapa nih siapa sorry tadi? Sari. Lah? Sari. Sari, ya. Thank you tadi dengan sharing singkatnya. Nah, saudara kasih, kegagalan yang dialami oleh Mother Teresa itu mungkin kita nggak bisa menandingin ya. Dia mengalami doa selama berapa tahun? 50 tahun tidak didengar oleh Tuhan Yesus. Dia merasa doanya selama 50 tahun tidak didengar oleh Tuhan Yesus. Lalu apa yang dilakukan Mother Teresa yang sekarang menjadi santa ya? Apakah dia berhenti untuk ekaristi ataukah dia berhenti untuk melayani Tuhan? Tidak, ternyata tidak ya. Dia
selama 50 tahun itu tetap dia terus berekaristi, berdoa tetap, dan melayani Tuhan. Setelah ekaristi dia keluar dari biara, melayani orang-orang yang udah setengah mati, udah mau mati, ya udah yang penuh belatungan dan sebagainya, dirawat untuk di biaranya. Nah, ini dalam Mother Teresa. Justru dalam suratnya itu mengatakan apa? Justru saya mengalami selama 50 tahun tidak dijawab oleh Tuhan, saya mengalami mendalami lebih dalam pengenalan akan Yesus. Kenapa? Karena dia terus doa. Dia nggak peduli, dia Tuhan nggak jawab, tetap dia doa. Terus sampai dipanggil oleh Tuhan, Mother Teresa ya. Nah, saudara kasih, sekarang saya mau tanya, dalam kehidupan kita ini, apakah bisa membedakan antara berserah dengan pasrah? Ada yang bisa jawab? Kan ada yang katakan, aduh saya mau pasrah deh, udah saya nggak mau tahu apa-apa lagi deh, nggak bisa apa-apa. Ada nggak saudara kasih yang mengalami? Apa perbedaannya? Ya. Kalau pasrah itu konotasinya kayak nggak berbuat apa-apa ya, pokoknya nerima aja deh. Kalau berserah itu kan masih ya percaya ini rencana Tuhan, tapi masih ada doa, harapan, masih ada iman lah gitu ya Pak ya. Kalau pasrah tuh kesannya hopeless banget gitu ya, ya nggak sih? Ya. Berserah pasrah aja, udah berserah. Betul, Sis Tuti, luar biasa. Memang kalau pasrah itu artinya apa? Sudah benar-benar kayaknya udah nggak bisa berdaya apa-apa, dia melepas aja deh, terserah apa yang dilakukan Tuhan. Tapi dia pasif, ya, tidak aktif. Tapi kalau orang berserah, dia tetap aktif, ya. Imannya itu yang aktif, terus tetap berserah kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Memang beda, ya. Memang ada berserah adalah kata kerja aktif, berserah. Jadi bukan pasif, ya. Dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah karena percaya atau dengan iman, ya, bahwa Allah itu akan memeliharanya dan memberikan yang terbaik kepada Anda dan saya. Sedangkan pasrah adalah kata yang pasif, saudara kasih, yang bermakna menyerahkan segalanya kepada Allah dan sudah itu tidak berdaya lagi. Ya terserahlah, masa bodoh lah, Tuhan mau bikin apa ya. Nah, saudara kasih, satu hal ya yang saya dapat, satu ayat yang benar-benar jadi momen saya sampai saat ini, di Amsal 3 ayat 5 dan 6. Mungkin ada yang bisa bacain, Sis Tuti atau Sis Abeta, Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6, hanya 2 ayat. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Ya, hanya ada 4 poin itu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita ngomong percaya, seringkali kan percaya bagaimana? Aduh, ada masalah, apa iya ya Tuhan akan nolong saya? Apa iya ya? Nah, itu artinya belum percaya, setengah percaya. Percaya pada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Seringkali kita memakai logika kita. Ini nggak mungkin ini, saya nggak bisa apa-apa lagi, nggak bisa saya usaha apa lagi. Tapi apalagi yang ketiga, akuilah Dia dalam segala langkahmu. Jadi Anda dan saudara sekasih yang mau melakukan apa-apa, ya tanya sama Tuhan, apakah ini Engkau berkenan Tuhan? Kemudian yang keempat adalah Dia akan meluruskan jalan kita dan Anda dan saya akan mencapai sukses. Sebenarnya kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan, ya. Kegagalan itu pasti dialami oleh semua orang, termasuk saya. Saya mengalami kegagalan dari tahun 2020. Udah benar-benar gagal total. Bulan Februari sebelum pandemik bulan Maret ya mulai di lockdown Jakarta ya. Benar-benar tidak ada proyek apa-apa,
tutup perusahaan dan karyawan saya minta mereka keluar. Saya juga nggak bayar pesangon karena nggak ada duit sama sekali. Bayangkan perusahaan yang sudah saya rintis dari tahun 2000 sampai 2020 harus tutup selama 20 tahun. Nah ini yang saya harus alami. Benar-benar suatu masalah yang benar-benar saya harus benar-benar berserah. Pada saat itu saya masih belum terlalu berserah. Saya berserahnya ya begitu aja. Jadi karena udah saya jalani, baru tahu bahwa oh ya Tuhan baik. Kalau saya tidak tutup perusahaan, sampai hari ini saya mau bayar pakai apa gaji mereka. Nah itu yang luar biasa yang saya alami. Itu belum. Baru mengenai usaha perusahaan. Sampai hari ini sudah kasih. Saya tidak ada pekerjaan apa-apa, tapi saya tetap berusaha. Berusaha tetap. Bukannya saya hanya pasif, tapi saya aktif. Apa yang saya bisa kerjakan ya? Istri saya bikin catering, saya bantuin catering. Hanya itu yang. Terus kemudian ada yang mau cari rumah, tawarin rumah. Ya kalau ada yang terjual, ada lumayan lah. Ya sedikit komisi bisa untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Itu yang saya alami sampai saat ini. Memang begitu ada satu tawaran dari grup Indosemen, perusahaan kerjaan untuk proyek saya karena bidang saya MA, Mechanical Electrical Contractor, berhenti ya saya jadi ada pengalaman sedikit lah mengenai MA. Saya tanya, ada nggak nih yang bisa dikerjakan? Saya pakai pengawas lah, ya supaya dapat gaji lumayan kan. Memang kalau kerjanya kalau di lapangan kalau harus dengan tenaga, saya rasanya udah mesti harus kurangin karena maklum lah usia udah mulai menjelang hampir 70 ya. Puji Tuhan, tapi saya bilang saya masih muda tetap. Saya masih bisa kerja. Saya masih bisa kerja. Saudara kasih, ingat, yang bikin kita tua itu adalah dari pikiran. Kalau pikiran kita bilang tua, ya kita tua. Tapi kalau kita bilang masih muda, muda masih. Ya, selama Tuhan masih pakai, masih muda kita, masih bisa melakukan sesuatu. Itu yang saya bersyukur. Nah itu saya jalan ternyata. Karena saya harus nganter anak ke kantor pagi, pulangnya harus jemput. Saya nggak bisa pergi, nggak bisa datang on time pagi-pagi. Jam 9 katanya harus di proyek. Sore jam 5 harus baru pulang. Waduh, di Ancol proyeknya. Di PIK 2. Banyak proyeknya, banyak sekali ya. Itu grupnya Antoni Salim tuh, Indosemen, banyak sekali proyeknya. Tapi akhirnya saya tolak. Tidak bisa. Karena karyawan lain nanti akan ikut-ikutan. Nggak tepat waktu, nggak on time. Ya, berarti saya dalam doa, saya bilang, Tuhan, ini mungkin bukan bagian saya. Ya, saya nggak ada masalah, saya mundur. Padahal udah lumayan itu. Ada yang bisa dikerjakan ya. Ada sesuatu gaji yang lumayan. Tapi ya, apa boleh buat? Saya jalani lagi. Dah. Mungkin ada lain perusahaan, Tuhan akan berikan yang lain. Belum lagi masalah itu, sebelumnya juga saya mengalami sakit penyakit stroke. Pas awal mulanya saya sikat gigi nggak ada tenaga, kayaknya istri saya bilang yuk coba UGD dicek. Setelah dicek, masuk MRI oleh satu dokter Peter namanya, lulusan Jerman, orang Katolik. Billy, kamu ada plak di batang otak kanan. Kamu stroke, kamu nggak boleh pulang. Kamu harus opnam. Sudah kasih, apa yang saya rasakan? Dunia ini seperti kayak rontok benar-benar. Saya stroke, berarti saya mau ngapain? Saya cuma teriak sama Tuhan, bukan bilang, Tuhan kenapa saya? Bukan, saya nggak ngomong begitu. Bukan saya bilang, kenapa saya Tuhan, saya harus kena stroke? Tidak. Tapi saya bilang, Tuhan, saya masih mau melayani Engkau Tuhan. Tolong beri kekuatan pada saya. Saya tidak mau membebankan istri saya, anak-anak saya untuk saya tergeletak di ranjang, di kursi roda, nggak bisa ngapa-ngapain. Puji Tuhan. Tuhan dengar. Setelah 3 hari di opnam, dokter katakan waktu visit, Billy, you boleh pulang, you sembuh. Luar biasa. Dan saya bersyukur juga, itu juga dari teman-teman banyak di FKPM ya pada waktu itu mendoakan juga ya, mendoakan saya. Sampai pada waktu minggu kedua saya datang di dalam pertemuan pleno di Sekina, orang pada kaget, lu katanya stroke, lu kalau udah masuk ke Sekina? Dia bilang, puji Tuhan, Tuhan udah pulihkan saya. Nah, saudara kasih, inilah kegagalan yang benar-benar yang
apakah dengan kegagalan ini kita masih bisa berserah secara total? Memang nggak mudah, saudara kasih. Kayak misalnya dialami oleh seorang wanita, ya saudara kasih, ini kejadian benar-benar. Dia mengalami sakit kanker di ovarium, kanker ovarium. Mungkin ada tahu ya yang ibu-ibu ya. Yang tidak bisa disembuhkan lagi, saudara kasih. Tidak bisa disembuhkan lagi. Ini kejadian benar. Dia hanya bisa menunggu pertolongan Tuhan. Atau sewaktu-waktu penyakitnya itu dapat merenggut hidupnya. Dia udah pasti siap bahwa itu suatu waktu kehidupannya akan direnggut ya dengan penyakit itu. Setelah ia mengikuti pengobatan kemoterapi, saudara kasih, ketiga kalinya, ya kemoterapi pada pengobatan ketiga kali, para dokter katakan apa? Stop, di stop, karena apa? Akan lebih membahayakan fisiknya apabila dilanjutkan. Dan menyatakan penyakit itu tidak bisa disembuhkan lagi. Dokter katakan penyakit itu tidak bisa disembuhkan lagi. Apa saudara kasih yang Anda bisa bayangkan ibu ini, apa yang dia alami, dia pikirkan. Selanjutnya dia juga hanya bisa melakukan operasi menyedot cairan di tubuhnya. Ya, jadi apabila perutnya sudah membengkak atau disebut apa sih, asites ya, asites. Apa yang dialami oleh ibu ini tentu sangatlah pilu, sangat mengerikan, saudara kasih. Menyedihkan, namun justru disinilah imannya terlihat, saudara kasih. Ibu ini imannya yang luar biasa, ya. Dia melangkah terus. Ada harapan hidup dan yang dimilikinya sehingga ia berkata, jika Tuhan menghendaki sembuh, maka mukjizat kesembuhan terjadi. Tapi jika tidak, maka Tuhan yang akan memberikan kemampuan bagi dirinya untuk menghadapinya, saudara kasih. Bayangkan, jadi Tuhan, dia merasakan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan untuk dia boleh menghadapi penyakitnya itu yang udah dikatakan dokter tidak bisa sembuh, sampai mungkin Tuhan panggil dia. Ini yang dialami seorang ibu, saudara kasih. Jadi di Amsal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepadaku dengan segenap hati. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah. Ini ayat ini saya pegang sampai hari ini, ya, saudara. Jadi kekuatan buat saya. Yang kedua, jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Seringkali laki-laki sering banyak mengandalkan logika. Ya, pada waktu yang lalu saya waktu kerja ada usaha masih jalan, saya logika saya main terus. Saya tidak mengandalkan iman saya. Tapi sekarang saya benar-benar saya bawa dalam doa, minta hikmat Tuhan. Kemudian apa? Akuilah dia dalam segala langkahmu. Jadi apapun yang saya mau lakukan, saya tanya Tuhan, apakah ini Engkau berkenan? Kalau di dalam hati saya ada green light, ada rasa damai, saya yakin itu Tuhan kasih green light, oke, kamu jalankan. Kemudian kalau tidak ada damai, saya bawa dalam doa lagi. Ya, 2-3 kali, 2 kali lagi tanya, Tuhan, apakah ini yang kau kehendaki? Saya lakukan. Yang ketiga, apa? Dia akan meluruskan jalan kita dan kita akan mencapai sukses, ya. Nah, saudara kasih, ini yang sampai saat ini pun juga saya alami, saya jalani, saudara kasih. Yang penting apa? Pertama, doa. Doa, saudara kasih. Coba bisa tolong dibacakan Matius 7 ayat 7 dan 8. Mungkin Sis Tuti ya. Sis Tuti tolong bacakan Matius 7 ayat 7 sampai 8. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Demikian. Amin. Thank you, Bu Sisuti. Itu yang luar biasa ayat ini ya. Mintalah, maka dia akan memberikan. Ketuklah, dia akan membukakan pintu. Ini saudara kasih.
Jadi dengan doa yang tidak, kuasa doa tuh dahsyat loh saudara kasih. Ingat, jadi doa jangan cuma ngomong, doa lu, doa. Tidak, kalau kita jalankan dengan doa yang benar, karena Yesus hanya sejauh doa kok. Kita panggil nama Yesus, Yesus sudah dalam hati kita, Anda dan saya. Tuhan Yesus juga dengar. Ya, saudara kasih misal mendoakan orang yang sedang sakit, sedang udah mau sekarat, doa di rumah, dia ada di rumahnya atau di rumah sakit. Di dalam jam yang sama, waktunya sama, Tuhan Yesus menjamah orang itu. Ya, tidak ada ruang dan waktu. Yesus tidak ada ruang dan waktu. Yesus langsung menjamah orang itu. Kalau dia mau, Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus mau sembuhkan, tidak yang mustahil juga sembuh. Jadi Anda nggak perlu merasa bahwa, saya nggak bisa datangin, gimana ya? Nggak mungkin dong orang itu bisa dijamah Tuhan. Tidak. Terima kasih, kalau Anda banyak baca firman Tuhan, doa, Anda bisa mengalami, merasakan bagaimana Yesus yang hidup, ya. Yesus yang juga hadir saat ini di tempat Anda masing-masing. Mungkin kalau Anda pada waktu puji-pujian, Anda rasakan nggak? Saya merasakan sekali hadirat Tuhan begitu luar biasa pada waktu diangkat puji-pujian oleh Bro Henry. Ya, saya merasakan benar-benar urapannya turun dan Tuhan Yesus hadir, menjamah semua yang ada di dalam Zoom ini. Itu yang luar biasa Yesus. Jadi doa ya saudara kasih. Pertama doa, benar-benar. Doa apapun yang Anda daraskan silakan. Kalau saya memang sudah kurang lebih 30 tahun ini bekerja sambil melayani, tiap malam ini jam 10, jam 11 saya doa bersama-sama, ada mesbah doa. Itu bersama istri, anak-anak, cucu semua doa via Zoom. Dan kalau mereka ada masalah, saling kita doakan dan saling sharing setelah doa. Setelah itu baru tidur. Semoga besok pagi masih bisa boleh bangun. Itu doa kita, doa kami setiap malam, saudara kasih. Karena kuasa doa itu sekali lagi saya katakan dahsyat. Yang kedua, apa? Percaya, give your problem to God. Jadi serahkanlah semua masalah Anda dan saya kepada Tuhan. Jangan dipikul sendiri, nggak kuat saudara kasih. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Coba bisa tolong bacakan Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Si Suti deh, mungkin yang lain-lain takut biar lebih cepat. Kitab suci udah ada. Ajakan juru selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab Amin. Ya, terus. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Terima kasih Yesus. Bebanku pun ringan. Ya, kalau Anda sudah serahkan kuk itu pada Tuhan Yesus, Yesus akan ambil alih semuanya. Jadi jangan kita pikul terus bisa teler, kita nggak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih. Ini yang kedua. Yang ketiga, belajarlah pada Yesus. Mazmur 1 ayat 1. Belajarlah pada Yesus. Mungkin kalau saya bisa bacakan Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan penyemooh. Ini ya, jadi benar-benar belajar daripada Yesus. Keempat adalah bersandar dan taat kepada Tuhan Yesus. Dan mempercayakan semua masalah kita kepada Tuhan. Serahkan. Memang Tuhan Yesus ya, kalau Anda belum benar-benar berserah total, belum tergeletak, belum menarik kita. Ini saya alami. Jadi kalau Anda dan saya benar-benar merasa Tuhan, saya sudah berserah total padamu, dan benar tergeletak, saya sudah nggak mampu apa-apa Tuhan. Saya hanya berserah padamu. Nah itu Tuhan langsung tarik. Itu luar biasa. Tuhan Yesus kerjanya begitu. Jadi bukan, kalau kita masih setengah-setengah, berarti masih mungkin mengandalkan kekuatan kita, tidak akan bekerja. Tuhan tidak akan melakukan apapun. Ya, berapa kali saya mengalami begitu.
Pada waktu saya udah benar-benar kegeletak, saya udah nggak mampu lagi Tuhan, saya benar-benar berserah sepenuhnya pada Engkau. Benar-benar Tuhan angkat saya. Ya buktinya ada beberapa yang waktu saya tutup perusahaan, ada satu bank yang saya harus bayar begitu besar, ya dia punya utang saya, nggak main-main sudah kasih. Dari 9 miliar jadi 13 miliar saya harus bayar. Sampai jual kantor pun, aset kantor belum bisa ketutup. Tapi apa yang terjadi? Dari 13 miliar itu, akhirnya orang bank bilang, kalau kamu punya cash 5,5 miliar, saya terima cash, kamu dianggap lunas. Wah, puji Tuhan. Saya akhirnya bisa terjual 6,9 miliar, sudah kasih kantor saya. Jadi saya masih ada kelebihan dari 6,9 itu, potong 5,5 miliar, bayar bank, kemudian saya bisa selesai dan dianggap lunas. Nah, saya bersyukur luar biasa. Itu mukjizat yang saya alami, saudara kasih. Dari 13 M, dari berbunga, pinjaman pokoknya dan berbunga menjadi 5,5 M. Dibayar cash. Dia perlu uang cash bank itu. Perlu uang cash, jadi dia mau terima dan dianggap lunas. Ini yang saudara kasih. Yang saya juga alami, ya. Ini yang saat ini. Dan saya menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Ada satu hal, saudara kasih. Ada suatu pertanyaan. Mungkin ada yang bisa jawab ya. Apakah yang mendasari Anda datang pada Tuhan? Yang mendasari Anda datang pada Tuhan? Karena pribadinya atau karena mujizatnya? Ada yang bisa jawab? Mungkin Anda bisa dengar kan, banyak terutama di Markus, banyak sekali Yesus melakukan mujizat, penyembuhan dan sebagainya. Apakah Anda datang pada Yesus hanya untuk pribadinya, udah memang benar untuk pribadinya atau mujizatnya? Silakan, ada yang bisa unmute. Jawab. Pribadinya. Ya, amin. Pribadinya ya. Saya pada waktu usia 26 tahun datang pada Yesus karena saya cinta sama mantan pacar saya. Sama sekali saya tidak kenal Yesus. Saya nggak tahu tuh Yesus ya. Oh, Yesus tahu saya. Oh, Yesus disalib, tahu. Gitu. Tapi saya tidak kenal karena saya tidak pernah baca firman-Nya. Akhirnya menikah, kehidupan pernikahan itu ya Katolik tomat, Katolik KTP ya, Katolik tanpa pertobatan. Jatuh segala dosa semua. Semua dosa saya alami dari A sampai Z. Nah, pada waktu saya benar-benar mengalami hampir mati karena sakit pada usia 40, saudara kasih. Dari umur 26 sampai 40 saya udah hampir mati itu, di usia 40 itu panas, demam, nggak turun-turun. Di situ benar-benar waktu saya didoakan, saya baru sadar ternyata Yesus hidup. Dan saya dijamah, saya dikasihkan vision. Dikasih lihat seperti vision gitu. Semua dosa-dosa saya selama setengah jam saya menangis, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya memang udah tidak layak di hadapan Tuhan. Puji Tuhan ya, setelah saya selesai dikasih vision sama Tuhan itu, mulai besoknya saya mencari, Tuhan siapa sih Engkau? Saya mulai banyak belajar di seminar-seminar, SHDR dan sebagainya. Di situ saya mulai belajar mengenal Yesus. Nah sampai saat ini benar-benar saya terus tetap melekat pada Yesus dan saya benar sangat mencintai Dia. Bukan karena mujizatnya. Ya, mujizat itu bisa terjadi kapan saja. Oh, anytime. Apa yang mujizat yang ada saya alami sampai hari ini? Ada yang bisa jawab, Alberta, Sis Alberta? Mujizat yang paling Anda bisa rasakan tiap hari, setiap saat. Bisa bernafas. Iya, persis. Nafas itu mujizat loh, saudara kasih. Anugerah yang luar biasa. Jangan Anda pikirin Anda banyak uang, tidak. Nafas kalau di stop sama Tuhan selesai. Ya, kalau nggak bisa nafas saya sudah selesai. Kita game over udah. Makanya saya dalam doa saya malam sama anak-anak, saya bilang, ayo kita berdoa sama-sama ya. Semoga besok pagi masih bangun. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Kami masih boleh bergandengan bersama-sama, mendengar sharing, mendoakan. Kalau salah satu udah mati di peti, udah dingin, nggak bisa ngapa-ngapain. Saudara kasih. Makanya bersyukurlah kalau misalnya Anda dan saya masih dipakai Tuhan, masih benar-benar bisa bertemu dengan keluarga, ya
saling touching, meskipun sekarang masa pandemik ini masih bisa bergandengan, luar biasa itu. Saya udah nggak mikir lagi dah, mau ada uang apa nggak ada uang, yang penting selama saya masih bisa menjalani kehidupan ini, melayani Tuhan yang penting. Karena apa yang Anda lakukan di dunia ini, pasti nanti saudara kasih akan mengalami juga pada waktu setelah dipanggil oleh Tuhan. Apalagi, itulah yang kita harapkan. Karena begitu Tuhan panggil, kita udah selesai, saudara kasih. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, saudara kasih, itu yang satu. Jadi apa yang mendasari Anda datang pada Tuhan adalah karena pribadinya, ya. Jadi pada waktu itu juga saya bukan pribadi karena cinta pada mantan pacar, tapi sekarang benar-benar saya mencintai pribadinya. Pada mujizat penyembuhan, saya mengalami beratusan kali, saudara kasih. Pada waktu apa? Ekaristi. Makanya saya mau sharing pada Anda bahwa Ekaristi adalah pusat doa dan pusat penyembuhan. Maka saya alami, saya jalani Ekaristi ini meskipun virtual tiap hari. Sabtu, Minggu itu offline. Oke. Saya bisa menyambut dengan tubuh dan darah Yesus yang nyata. Tapi secara virtual pun saya imani bahwa itu saya juga menyambut tubuh dan darah Yesus. Itu kekuatan saya. Dan kalau saya mengalami sakit, saya katakan ratusan kali, begitu saya menyantap tubuh dan darah Yesus, saya sembuh. Contoh migrain. Biasanya tiap bulan saya mesti migrain. Kalau nggak makan Paramek nggak bisa sembuh. Tapi pada waktu konsekrasi, saya katakan, Tuhan, saya tidak pantas Tuhan pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya pasti sembuh. Saya bukan bilang akan sembuh, tapi pasti sembuh. Waktu saya sambut, saya makan, Tuhan bicara. Pada waktu saya berdoa, Billy, kamu sembuh. Wah, puji Tuhan, saya goyang-goyang kepala saya. Loh, iya, udah hilang. Bukan kepala saya yang hilang, tapi sakitnya hilang, ya. Jadi saya udah nggak makan migrain, Paramek lagi, sampai hari ini, saudara kasih. Bayangkan puluhan tahun tuh, ada kali sekitar 15 tahun saya mengalami migrain tiap bulan. Nah, itu salah satu mujizat yang saya alami, ya. Memang mujizat kesembuhan itu luar biasa deh. Maka Ekaristi itu saya katakan, kita di Katolik itu luar biasa. Sayang sekali kalau Anda tidak benar-benar mengikuti perayaan Ekaristi, apalagi ikut harian, ya. Sebenarnya gini, pada waktu Anda ikut Ekaristi tiap hari, Anda kan bisa mengenal Yesus, betul? Meskipun Anda tidak baca kitab suci. Makanya ada seorang pastor bertanya pada para frater, waktu itu ada retret, apakah Anda dan saya bisa mengenal Yesus lebih dalam, secara mendalam, tanpa membaca kitab suci, tapi setiap hari ikut Ekaristi? Para frater itu tadinya nggak bisa jawab. Dia diam. Ada satu frater menyetuk, ya bisa, Romo. Karena setiap kali kita mengikuti Ekaristi, kita masuk dalam ibadat sabda, liturgi sabda, kita baca firman Tuhan di situ. Ya, betul, puji Tuhan, ya. Jadi saudara kasih, memang alangkah indahnya kalau memang baca kitab suci lagi lebih baik, ya. Tapi kalau Anda tidak baca kitab suci, meskipun tapi tiap hari Anda ikut Ekaristi, Anda tuh tetap bisa mengenal Yesus. Bagaimana Anda dan saya bisa kenal Yesus pribadinya kalau Anda dan saya tidak baca kitab suci? Nonsen itu, nggak mungkin. Yesus ada di dalam kitab suci, itu yang kita bisa mendalami. Pengenalan Yesus, ya. Ini, saudara kasih. Terus kemudian, apakah Anda juga sudah berserah total kepada Yesus? Ini poinnya. Apakah Anda dan saya sudah berserah total pada Yesus? Sekarang ini pertanyaannya. Ya, itu Anda jawab masing-masing sendiri, ya. Anda jawab masing-masing sendiri. Kalau Anda selama masih suka ngomel, suka mengeluh, suka bersungut-sungut, adalah tanda orang yang belum berserah total. Ini poinnya. Jadi Anda rekoreksi sendiri, kalau Anda selama masih bersungut-sungut, suka ngomel, mengeluh, dan berarti Anda masih belum berserah total pada Yesus. Berserah total berarti mempercayakan kehidupan Anda dan saya kepada Sang Empunya, yaitu Tuhan Yesus, ya, yang segalanya tanpa sedikit pun meragukannya. Jadi sangat-sangat benar-benar percaya dengan segenap hati, ya, kepada penciptanya, yaitu Yesus, Allah Bapa di surga. Saudara kasih, jadi apapun juga dalam keadaan kita seperti apapun, ya, saudara kasih,
Masalah boleh datang. Benar, kita selama masih hidup dalam kedagingan, masalah tidak akan berhenti. Tetap masih terus ada. Nah, tapi bagaimana Anda dan saya boleh menghadapi? Tapi jangan jadikan diri kita itu sebagai orang yang pasrah. Ingat poinnya. Jangan pasrah. Kalau pasrah itu artinya udah nggak tahu apa-apa, udah berserah, negatif, pasif aja udah. Jangan menyerah. Dan masalah itu benar-benar berserah kepada Tuhan tidak berarti pasrah, karena Tuhan tidak suka pada orang pasrah. Ingat, saudara, Tuhan Yesus tidak suka pada orang yang pasrah. Tapi kalau Anda benar-benar berserah, itu berarti Anda masih mengandalkan Dia. Dan Dia akan campur tangan. Yesus akan campur tangan dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, saudara kasih, ini yang saya bisa sharingkan ya mengenai berserah total ketika gagal total. Jadi jangan sampai Anda merasakan tidak bisa ngapa-ngapain karena udah mengalami kegagalan total, meskipun kalau kita masih terus tetap pegang Yesus, tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus akan buka jalan seperti Amsal 3 ayat 5 dan 6. Dia akan meluruskan jalan Anda dan saya, dan Anda mencapai sukses yang berkenan pada Tuhan. Jadi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi doa saya dulu masih kehendakku. Saya maunya begini Tuhan ya. Tapi sekarang Tuhan Yesus, kehendakmu yang terjadi Tuhan. Tolong saya hanya berserah kepada Engkau. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Billy. Boleh kita beri aplaus dulu ya dari tempat kita masing-masing. Saya dapat banyak contekan malam hari ini Pak Billy. Amin. Ada doa, percaya, belajar pada Yesus dan bersandar padanya. Nah, teman-teman semua, selama 40 menitan lah tadi ya kita sudah dikuatkan kembali dan banyak dapat contoh dari kisah nyata malah ini ya Pak Billy ya. Saya juga bisa membayangkan, aduh 20 tahun gitu ya milik kita diemong-emong, dijaga, dipelihara, lalu blas hilang. Pasti kalau kata orang anak muda sekarang itu sakitnya di sini. Istilahnya kan suka begitu. Yeah. Tapi saya yakin kalau Pak Billy bisa sampai di tahap berserah itu pasti ada satu kekuatan yang sampai kayak decide that I have to faith gitu ya Pak ya. Saya sudah dengan iman saya berserah, menyerahkan gitu semuanya pada Tuhan. Pasti pertimbangannya banyak dong Pak ya. Dan pertimbangannya bukan cuman kalau sekarang dalam PD kita sepertinya manis-manis gitu ya istilahnya rohani banget, tapi pasti ada rohananya juga dong Pak ya yang terpikirkan gitu loh. Lebih berat mana Pak? Efek rohaninya apa rohananya? Memutuskan untuk Tuhan ini rencanamu. Ya, memang saya tahu dari awal, dari belakangan itu berapa tahun ini mencari kehendak Allah itu nggak gampang. Apalagi melakukan kehendak Allah ya, itu tidak mudah. Makanya selama saya tetap mau hidup sesuai dengan kehendak Dia, memang tidak mudah juga. Makanya saya jalani lah sampai saat ini. Ya memang rohananya itu ada dalam kadang-kadang pikiran itu ada muncul, tapi saya lepaskan itu semua. Saya tetap fokus pada Yesus. Jadi selama Anda dan saya tetap fokus pada Yesus, pasti Tuhan akan luruskan lagi. Ya, meskipun sering bisa melenceng. Memang kadang-kadang dalam doa pun, lagi rosario pun bisa melenceng-lenceng kemana-mana, berhenti dulu dan sebagainya, itu bisa terjadi, itu normal. Bukan berarti bukan normal. Tapi begitu Anda kembali lagi kepada fokus pada Yesus, nah itulah di situ Roh Kudus bimbing. Ya, jadi jangan diarahkan pada roh jahat, akhirnya berhenti doanya. Jadi supaya tetap bisa fokus pada Yesus. Itu poinnya menurut saya, Tuti. Fokus terus pada Yesus, apapun yang terjadi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Billy. Dari teman-teman yang lain, barangkali juga ya saya kasih kesempatan pernah mengalami mungkin dalam keadaan yang betul-betul membuat kita down. Lalu apa yang membuat
teman-teman ini, bro sister, bertahan atau mungkin malah bangkit lagi. Yuk, boleh saling bersharing untuk menguatkan kita satu sama lain. Mumpung kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, ada Pak Billy. Silakan. Ada yang raise hand. Oh, Pak Simon, Bro Simon, monggo. Terima kasih Si Suti. Terima kasih Pak Billy. Aku mau nanya Pak Billy. Ya. Ini kan berserah total ketika gagal total ya. Iya. Apakah orang itu berserah total selalu pada saat dia gagal total, Pak? Kan kita nggak seharusnya tunggu gagal total dulu baru berserah total. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua itu mendengar pengalaman Pak Billy ya, yang awalnya ikuti mantan pacar, Pak. Terus setelah ada vision, baru Bapak bersungguh-sungguh mencari mengenal Yesus ya Pak ya. Yang Ya. aku ingin tanyakan adalah, apakah setiap orang itu akan mendapatkan vision, Pak? Atau mereka itu kurang peka sebenarnya? Atau hanya orang-orang tertentu yang dipilih, yang diberikan vision, Pak? Kan seperti Pak Billy, karena diberikan vision, sehingga Bapak menangis dan Bapak mencari Yesus ya Pak ya. Bagaimana kalau Bapak tidak mendapatkan vision gitu loh Pak? Nah, ini yang saya tanyakan, apakah semua orang itu sebenarnya mendapatkan vision, tapi hanya mereka yang kurang peka saja Pak? Terima kasih Pak Billy. Ya, terima kasih. Bro, siapa nih namanya? Bro Simon ya? Simon Pak. Iya. Tadi yang pertama apa sih tadi? Pertanyaannya Bro Harus apa? menunggu gagal total, Pak. Harus Oh iya. untuk percaya. Ya memang kalau saya sih memang selama ini bukan harus tunggu secara gagal total baru berserah pada Tuhan. Tidak. Begitu mengalami kegagalan, saya udah berserah pada Tuhan. Tapi saya juga nggak tahu apakah saya udah total apa belum. Karena seringkali masih ada plus minusnya tuh. Ini masih bisa sejalan lagi. Masih mengandalkan kekuatan pikiran sendiri. Jadi kalau sekarang saat ini saya benar-benar udah berserah total dan saya selalu bawakan doa, minta Tuhan petunjuk bagaimana saya harus lakukan. Yang saat ini ya. Nah, yang kedua itu adalah mengenai vision itu saya rasa bukan semua, pasti nggak semua yang bisa mendapat. Saya juga nggak minta, karena waktu saya mau masuk Katolik itu pada waktu itu saya masih Konghucu, umur 26 Konghucu, kenalan sama mantan pacar itu Katolik dari kecil, begitu udah ngebet, cinta melekat, apapun rasa coklat kan mau langsung merit aja. Romo bilang, nanti dulu, ikut katekumen. Wah, katekumen apa tuh ya? Saya nggak ngerti. 1 tahun, 1 tahun. Kok susah banget mau nikah pakai harus katekumen, belajar dulu 1 tahun. Ya saya terpaksa ikut katekumen itu bukan karena cinta sama Yesus, bukan untuk pribadi Yesus, tapi untuk pribadi mantan pacar saya, supaya bisa merit. Itu yang saya alami. Dan pada waktu saya mengalami kejatuhan terus sampai dari umur 26 sampai 40, saya jatuh dalam semua dosa ya. Itu namanya Katolik KTP. Saya benar-benar mengalami Katolik KTP. Saya tidak tahu mengenal Yesus. Tahu Yesus, tahu. Oh, disalib, tahu. Tapi saya tidak kenal, nggak pernah baca firman dia. Nggak pernah tahu. Nah, pada waktu saya mengalami sakit parah itu hampir mati. Di situ saya diajak untuk didoakan oleh satu keluarga yang sudah melayani Tuhan. Papa, mamanya, sama anaknya doakan saya sama istri saya. Nah, pada waktu didoakan itu saya juga bingung. Kok saya bisa dapat vision yang begitu ya? Tuhan kasih lihat seperti kayak slide ya, kayak slide video, kayak slide apa ya? Kayak dulu ada apa sih? Sebelum ada video, ada overhead projector ya, kayak slide kayak overhead projector gitu, tapi itu color, dikasih lihat semua satu persatu itu dosa-dosa saya. Di situ saya benar-benar mengalami bahwa wah, Tuhan Yesus ternyata hidup ya. Baru saya tahu, saya menangis sejadi-jadinya, saya minta ampun. Mulai itu saya bilang, Tuhan, mulai hari ini saya mau ikut Engkau Tuhan. Nah, mulai besok setelah saya menyambut sakramen tobat,
Karena selama ini dari umur 26-40 saya tidak pernah menerima sakramen tobat. Ngapain ya terima sakramen tobat? Itu kayak dihakimin aja, saya bilang. Padahal itu saya baru tahu itu sakramen kasih sayang. Sakramen kasih sayang Yesus. Selama saya tidak menyambut sakramen tobat, si iblis merajalela udah. Menyengkram saya terus. Maka di situ saya baru tahu bahwa kalau Anda dan saya sudah minta ampun sama Tuhan, itu roh jahat tuh langsung lepas. Ya, otomatis lepas, nggak ada ampun itu. Karena dia tahu bahwa kita rendah hati, kita mau minta ampun sama Tuhan, karena dia tahu bahwa kita pun juga pernah punya dosa. Tapi kita mau minta ampun sama Tuhan. Nah, pada waktu Anda mau doakan orang juga yang kena kuasa gelap, minta ampun sama Tuhan dulu, langsung baru doakan, keluar langsung roh jahatnya itu, nggak ada ampun, Bro Simon. Jadi itu yang jadi vision itu ya memang tidak semua yang mengalami vision ya. Saya juga nggak tahu, saya juga nggak minta. Pada waktu itu saya dikasih Tuhan begitu. Mungkin Tuhan mau sadarin saya kali, ini lu baru lihat nih semua lu punya dosa. Karena selama ini saya nggak percaya kali atau apa ya, dikasih lihat begitu. Benar-benar saya pertobatan yang luar biasa, total benar-benar. Apa yang boleh katakan secara benar-benar apa ya, pertobatan yang udah bukannya pertobatan hidup yang bukan 360 derajat tapi 180 derajat berbalik sepenuhnya. Udah saya beralih semua, mulai cari Tuhan Yesus. Semua seminar saya lalap habis. Semua seminar di Lembah Karmel, di Sekina, saya ikut semua untuk bisa mengenal Yesus lebih dalam. Itu Bro Simon, kira-kira yang bisa saya sampaikan. Makasih Pak Billy. Ya, amin. Terima kasih. Cukup, Bro Simon atau mau lanjut? Masih ada lagi? Cukup, Sis. Cukup. Ya, kita kasih kesempatan yang lain barangkali. Ada lagi? Yang baru gabung ada Bro Rudi, ada Sis Rika juga, Ci Martina, Sis Lili, Bu Ita, Mbak Tika, halo Sis Grace. Silahkan, mumpung ada sumbernya yang bisa kita mintakan pendapatnya. Ci Maria barangkali atau Bu Lilis? Apa yang membuat Cik Mar pada saat terdown, pada saat terpukul banget barangkali, pada saat ngerasa hopeless banget barangkali? Berserah dan percaya bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Oh. Amin. Saya kasih kesaksian karena saya kerja di keuangan ya. Ini umur ini sudah bertambah. Saya udah berapa kali ini lakukan kesalahan. Salah transfer nih Pak Billy. Ya. Tapi saya percaya bahwa itu kembali. Ini kemarin juga baru kesalahan juga 6,4 juta. Sebelumnya 29 juta. Tapi saya nggak terima tuh, Sis. Tapi saya itu Tuhan ingatkan, udah jalan baru tahu. Tapi untung orang-orang baik. Jadi saya dikembalikan. Tentu tahu ya, Asak pernah. Asak saya salah transfer ke PGDP ke Jogja ke Romo. Romo balikin uangnya. Terus saya salah transfer lagi kemarin mau ke bos saya ke OB yang udah meninggal. Untung istrinya kemarin datang urusin jadi udah selesai. 29 juta. Wow. Terus kemarin lagi Kuswandi. Kuswandi itu supplier tapi di Cilegon. Saya lihat namanya sama, saya langsung klik. Ternyata Kuswandinya sama tapi rekeningnya lain. Itu saya sangat percaya bahwa Roh Kudus, bahwa sakramen Maha Kudus yang Pak Billy bilang, Ekaristi yang kita terima setiap hari, itu memberi kekuatan pada saya. Saya tidak takut. Itu bukan hanya sekali, saya udah lakukan beberapa kali, tapi itulah kembali ini orangnya cuma kasih tahu aja. Transfer gaji karyawan saya juga salah ke PT Resindo, harusnya ke Novi, tapi selisih lain. Dia bilang, Bu, ini salah. Kok salah? Oh, tinggal telepon. Yang nggak apa-apa nanti kembalikan. Nanti kembalikan. Saya pernah saldo bank yang udah tinggal sedikit saja, tapi aku masih berserah. Tuhan, aku percaya bahwa kamu pasti bisa. Suami saya kemarin beli barang.
butuh sampai 100 juta lebih. Karena barang itu barang orang lelang, kalau tidak cepat diambil orang lain. Iya. Ya akhirnya gimana pun usaha, ya bisa juga akhirnya ketutup juga. Itulah saya Pak Billy bilang, saya hampir setiap hari ikut ekaristi di Sekina, Pak Billy. Iya, puji Tuhan. Ya, itu saya percaya. Karena Yesus bilang, kalau kita tinggal di dalam dia tinggal dalam kita, apa yang kamu minta pasti. Pak Billy, nanti kalau mau jadi ini agen untuk jual rumah, saya ada gudang yang mau dijual. Wah, langsung nanti. Ada gudang yang mau lumayan Pak Billy, lumayan komisinya. Nanti di WA aja ya. Iya, komisinya lumayan. Amin, puji Tuhan. Iya. Kalau yang gede 2%, kalau untuk sewa aja. Nanti WA saya besok ya. Saya yang mana-mana aja. Siapa tahu terjadi. Terima kasih. Mujizat karena waduh, Pastor bilang kemarin saya ikut retret. Kemarin saya ikut retret. Saya mengambil kertas ini dari pastor. Anakku, aku tidak akan melupakan engkau. Aku telah menulis namamu di telapak tanganku. Tinggallah dalam aku di dalam kamu. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya aminin. Pastor bilang, itu kamu nanti percaya deh. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu ingin. Memang aku bersyukur. Jangan takut. Aku tidak pernah takut miskin, karena aku pernah mengalami miskin. Tapi aku tidak pernah takut kekurangan, karena dia akan mencukupkan semuanya. Mencukupkan semuanya. Dan tidak pernah ragu untuk menolong orang. Betul, Cik. Amin. Walaupun saya sendiri tidak punya, tapi teman kadang, Mar, pinjam uang dong. Ya, pinjamin. Aku tidak takut. Digenapi deh sama Tuhan. Iya. Nih, contoh baru saya rawat mertua yang COVID di rumah. Mertua 90 tahun. Bersyukur Pak Billy tidak kena, karena aku yakin Tuhan pasti bentengin untuk tidak kena COVID. Ya. Tuhan mertua. Pakai masker tapi kan, pakai masker. Pakai tetap kita pakai masker, pakai t-shirt. Jangan kita mencobai Tuhan. Wah, iya betul. Amin. Tetap pakai masker, tetap makan yang bergizi, tetap menjaga ini. Iya. Itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan yang dimuliakan. Amin. Sus Maria Lim. Thank you for sharing-nya. Luar biasa ya. Gimana barangkali itu bisa membuat kita nggak bisa tidur juga ya, Ci ya. Salah transfer itu kalau tidak kebetulan bertemu dengan orang yang tidak lurus juga, barangkali susah lain lagi ceritanya. Aduh, puji Tuhan masih dilindungi, Ci. Kemarin ini baru 6,4 tuh debat. Langsung saya ngomong, dia bilang sebentar saya ke ATM, saya transfer balik. Aku bersyukur sama Tuhan. Iya. Kalau kita fokus pada Yesus, ikut Tuhan Yesus, tetap tidak pernah miskin. Amin. Masih cukupkan sama Tuhan. Saya sampai hari ini 1 hari 3 kali makan masih. Bukannya makan 3 kali makan masih napas, itu udah anugerah luar biasa menurut saya. Iya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Ya Pak Billy ya, nanti kontak nih saya. Iya, saya nggak tahu nomor telepon, nanti tolong WA ke nanti saya. Itu kan nanti dikasih nomor. Berta tahu nomor HP saya. Iya. Tahu kita ada di FKPM juga, Pak Yotse juga ini. Oh iya. Iya, terima kasih. Siapa tahu Tuhan kasih berkah. Amin pasti. Amin. Kita lanjut siapa? Sari apakah ini? Iya, dari pengalaman kegagalan itu saya belajar untuk tidak memakai kekuatan sendiri. Gak mau pakai kekuatan sendiri lagi, gak bisa. Untuk malah justru makin hancuran kalau kekuatan sendiri. Jadi mengandalkan Tuhan aja dengan berdoa dan fokus sama Yesus. Tuhan Yesus, doa, kekuatan Yesus aja udah. Amin. Iya, sesuai dengan firman-Nya Yeremia 17 ayat 5 ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri.
Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 itu yang luar biasa. Ya. Boleh dicatat. Belajar meditasi untuk menghilangkan ego. Oh iya, satu tips lagi dari Sari. Thank you Sari. Ada lagi teman-teman yang lain yang ingin berbagi sharing mungkin? Dalam setiap ini mungkin ada aja pasti ya yang pernah mengalami. Siapa lagi? Bro Rudi? Belum? Belum, sorry. Oke, masih OTW ya. Nggak apa-apa. Titi DJ. Ya, masih on the way. Luar biasa ini meskipun dalam perjalanan tetap berusaha untuk join. Terima kasih Bro Rudi dan hati-hati di jalan. Apakah ada lagi teman-teman? Ya, kalau sudah cukup saya mau sedikit merangkum saja ya supaya jadi pegangan kita malam hari ini. Barangkali tadi ada yang sempat lewat atau lupa mencatat. Dari catatan saya, tema yang dipilih malam hari ini supaya kita tetap betul-betul berserah pada Tuhan. Pak Billy kasih 4 tips. Jangan lupa untuk terus berdoa karena seperti lagu yang salah satu lagu favorit saya ya. Dia hanya sejauh doa berseru memanggil namanya. Ya, seperti itu. Lalu percaya pada setiap penyertaan Tuhan. Belajar pada Yesus. Tuhan Yesus juga ternyata banyak sekali ini ya Pak Billy ya memberi teladan. Kalau seperti tadi kata Pak Billy, kalau kita mau mengenal lebih dalam lagi, mau membuka-buka Alkitab kita, pasti banyak teladan yang bisa kita menjadikan pegangan. Lalu terakhir bersandar pada Tuhan. Itu pasti kita semua yang mengaku anak Tuhan yang sudah dibaptis, yang setia ikut PD, saya rasa bersandar pada Tuhan itu seperti sudah menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita pun bisa terus bersandar pada Tuhan, walau ya seperti tadi kata lagunya Bro Henry, meskipun musuh di depanku, seperti dia, betul ya Bro Henry ya, lagunya malam hari ini juga mantap. 11-12 sama temanya dan 11-12 dengan apa yang dibawakan oleh Pak Billy. Jadi berkat untuk kita semua yang sudah join malam hari ini, kita tidak hanya diingatkan kembali, di flashback kembali, yuk kalau pada saat kita merasa gagal total, kita harus bagaimana, dan kita juga ternyata dihibur kembali, diingatkan kembali lewat pujian dari Bro Henry. Kalau sudah cukup, kita akan lanjut persekutuan doa malam hari ini dengan Sis Lili. Apakah sudah siap Sis Lili? Ya. Ya, silakan. Kita akan masuk dalam doa umat. Silakan Sis. Mari kita bersatu dalam doa. Kami berdoa untuk paroki kami. Ya Bapa, semoga umat paroki kami dapat membina persaudaraan dan persatuan dalam iman, sehingga semakin banyak orang yang hendak mengenal Dikau, Sang Juru Selamat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi kedamaian dan kesejahteraan negara. Ya Bapa, berkatilah para pemimpin negara kami untuk lebih dapat memperhatikan kedamaian, kesejahteraan penduduk, sehingga mereka yang kekurangan juga dapat mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan lebih sejahtera. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi tim PDKK Santo Agustinus. Ya Bapa, kami rindu akan persekutuan doa secara offline. Mohon rahmat dan berkat-Mu bagi kami, tim PDKK Santo Agustinus, untuk dapat mempersiapkan PD secara offline dengan penuh semangat. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami dapat menjalani kehidupan dengan sukacita dan damai sejahtera, serta menjadi pelaksana sabda-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa ini, dan kami satukan dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saya persilakan Bro Henry. Baik. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan saat ini, dan sementara Bapak Ibu memberikan persembahan, nanti Bro Simon akan menampilkan nomor rekening yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk memberikan persembahan dengan ada keterangan di screen tersebut. Dan sementara Bapak Ibu memberikan persembahan, saya akan mengajak untuk memuji Tuhan. Nomor rekening yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk memberikan persembahan atas nama Kartika Suma Sukrisma 605039450. Apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan lupa menambahkan angka 1 di belakang nominal persembahan yang Bapak Ibu berikan, untuk memberikan tanda bahwa itu ditujukan untuk persembahan persekutuan doa. Apa yang tidak, oke. Ya, saya pikir sudah selesai Bapak Ibu, dan saya akan kembalikan lagi kepada pengurus. Thank you Bro Henry. Bro Simon, apakah untuk pengumuman sudah bisa tampilkan? Ada, sebentar ya. Iya, sambil menunggu Bro Simon, tadi yang seperti sudah disampaikan oleh Sis Lili. Nah, sebentar, kita ke Bro Simon dulu ya. Pengumumannya dulu. Nah, ini dia. Pohon dikenal dari buahnya. 22 November oleh Bapak Vincent Sugito. Ini juga salah satu pewarta yang sayang kalau dilewatkan ya teman-teman semua. Jangan lupa Selasa 22 November kita ketemu lagi. Dan saya nyambung sedikit tadi yang sudah disampaikan oleh Sis Lili. Kita betul-betul sepertinya bukan ketinggalan, tapi sedikit terlena dengan PD online, dan sudah waktunya kita menjajal, sudah waktunya kita mencoba kembali. Mudah-mudahan, betul-betul mudah-mudahan ya dalam nama Yesus, kondisi tahun depan memungkinkan sehingga kita bisa
memulai PD offline kembali karena banyak yang kangen katanya 2,5 tahun PD online, banyak yang pengen bertemu, merasakan sukacitanya pujian secara live, penyembahan secara langsung, dan yang terpenting kan bertemu, bertukar sapanya itu ya, saling menanyakan kabar masing-masing dan juga mungkin saling mendoakan secara langsung. Maka teman-teman, kita nanti akan mencoba penjajakan ya, bertemu dalam nuansa atau suasana rekoleksi tim, rekoleksi awal dulu. Ini boleh tim PD, boleh juga umat yang rindu untuk dikuatkan kembali, dicas kembali semangatnya. Jadi di hari Sabtu tanggal 3 Desember nanti kita akan mencoba kembali ya. Siapkan hati dan terlebih tolong kosongkan jadwalnya mulai dari sekarang tanggal 3 Desember di hari Sabtu jam 9 sampai jam ya paling juga jam 1 siang. Nggak lama kok, hanya 4 jam. 4 jam dibanding 2,5 tahun kita tidak bertemu, tidak memuji Tuhan bersama-sama. Yuk nanti yang tanggal 3 ini datang beramai-ramai ya. Kalau misalnya komunitas atau kelompok Bapak Ibu juga merasa perlu dikuatkan, mungkin panitia CAP, alumni CAP yang baru yang akan bertugas, boleh nanti bergabung bersama kita. Begitu info tambahannya dari saya. Ada lagi tim yang akan menambahkan? Oh ya, Sis Alberta, sorry saya lupa. Siapa ininya? Kita akan ditemani oleh Bu Evi ya? Ya, Evilia. Evilia. Jadi jangan lupa temanya juga bagus, nanti akan saya share. Tolong dicatat, dikosongkan jadwal masing-masing. Begitu ya teman-teman semua, terutama tim PD dan semua partisipan umat PD yang sudah rindu untuk bergabung bersama kami. Bro Simon, kita foto dulu ya. Jang. Ya, Bro Rudi silakan. Mau ngumumin pertemuan yang lalu. Untuk kolekta yang terkumpul pada pertemuan yang lalu sebesar Rp430.000. Terima kasih semua atas partisipasinya. Semoga Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi dan memberkati juga yang belum bisa memberi. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bro Rudi untuk info tambahannya. Bapak Ibu, besar kecilnya tanda kasih kita untuk kelangsungan operasional PD Santo Agustinus. Jadi terima kasih untuk semua yang berperan aktif, terima kasih untuk semua yang memberikan tanda kasih supaya PD kita bisa tetap running, gitu ya. Tapi saya percaya semua punya kasih yang melebihi apa yang kita bayangkan. Jadi seperti tadi kata Pak Billy, jangan khawatir, tangan Tuhan tidak pernah jauh. Bro Simon, silakan. Kita foto dulu. Yuk, pada open kamera dong. Buka kameranya dulu, boleh? Dibuka kameranya. Bu Moni, Kartika, Mbak Tika. Nah, ini Bu Ita sudah siap. Sis Grace, halo, Cilili. Oke, sudah. Ada Si Martina. Aba-aba ya, Bro. Oke, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Kita masih belum menutup ya, kita belum tutup. Kita akan tutup dulu dengan doa penutup oleh Sis Alberta. Baru lanjut lagu penutup. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh percaya kalau pada malam ini bukanlah suatu kebetulan Kau kumpulkan kami di tempat ini, Tuhan. Engkau ingin kami makin hari makin bersandar kepada kehendak dan rencana-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami dengar melalui firman yang sudah ditaburkan pada malam ini melalui Pak Billy, kiranya sungguh-sungguh boleh mengakar di dalam hati kami agar iman kami semakin hari semakin boleh bertumbuh Tuhan, dan juga berbuah pada akhirnya, dan buahnya tetap. Dan kiranya Kau juga berkati pelayanan Pak Billy Tuhan,
Berkati kesehatannya, pekerjaannya, segala usahanya Tuhan. Agar sungguh Pak Billy boleh Kau pakai secara luar biasa Tuhan. Sehingga makin hari makin banyak orang yang semakin ingin mengenal Engkau lebih jauh melalui pelayanan Pak Billy. Berkati keluarganya semuanya Tuhan. Kiranya tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan Pak Billy. Dan akhirnya Tuhan, kami juga berdoa bagi kami semua yang hadir pada malam ini. Kami tahu kami sudah diberkati, kami juga boleh mempunyai satu keinginan Tuhan untuk juga dapat menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk memberkati banyak orang. Dan kalau sebentar kami akan berpisah, kiranya Engkau juga menyertai istirahat kami pada malam ini, agar besok hari kami boleh kembali melakukan aktivitas kami dengan kekuatan dan pengharapan yang baru, bahwa masa depan kami ada di tangan-Mu, kami tidak akan takut karena Engkau, masa depan kami ada di tangan-Mu dan Engkau selalu menyertai setiap langkah hidup anak-anak-Mu yang percaya sungguh kepadamu. Terima kasih Tuhan, semua ini doa kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita nyanyikan lagu penutup Bapak Ibu Saudara. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati semua. Thank Thank you. you. Terima kasih Pak Henry. Selamat istirahat. Terima kasih Thank you Sis Grace sudah mampir malam hari ini. Terima kasih juga ya Pak Billy. Terima kasih. Thank you Sis Tuti. Bro Henry, thank you Bro Henry. Bro Henry, thank you. Pujiannya mantap. Terima kasih, thank you semuanya. Thank you bro. Ya, thank you Bro Dedi. Thank you Bro Henry. Lu dipanggil Perduki lu. Gua mah lu itu mah Bukan, itu Matius 6:33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu kan moto Perduki. Izin live ya. Ya bro. Terima kasih. Carilah dulu kerajaan Allah. Terima kasih Tante Yayang, Cimartina. Itu tanggal 3 Desember ya, bukan 3 Januari. 3 Desember, Bro. Aku nggak bisa join Kenapa pula?
Ya, kuliah, Sabtu kan kuliahku. Aduh, please deh ya. Kuliahnya masih banyak hari. Rekoleksi tim Kalau dulu. nggak salah itu pas ujian kalau nggak salah itu tanggal 3. Nah, diusahain dong, bisa dong. Ci Martina, Ci. Kalau itu sound saya nanti aku coba arrange sama si Bro Joseph. Ya. Ci, ini Ci, aku juga mau mengajak ini teman-teman panitia CAP yang sekarang lagi itu kan, lagi jadi panitia nih, temanya bagus. Kita mau mulai pelayanan lagi seperti sama tim PD juga mulai, tim CAP juga mulai. Jadi kalau mau gabung, ayo sama-sama kita. Nanti aku share info ini apa ada caranya dikirim. Iya. Nanti aku share ke yang ikut CAP. Panitianya boleh. Kita sama-sama ini lagi ya, sama-sama dicas lagi. Sama-sama terus aku hari ini mau minta rekamannya dong, khotbahnya Pak Billy bagus. Ya, nanti Bro Simon itu biasanya langsung. Tolong Bro Simon minta rekamannya hari ini. Ya, nanti aku kirim rekamannya ya. Kirim kemana? Ke grup PD ya? Iya. Biasanya masuk ke itu kok, ke YouTube. Ke YouTube kan ada tiap kali. Nanti aku kasih linknya ya. Ya. Tinggal dibuka di YouTube. Oke. Oh, si Bro Rudi masih di jalanan. Hati-hati, Bro. Jangan ngebut, Bro. Simon, aku nggak ada di grup PD. Ya, Bro. Thank you. Di tim ada nggak di tim? Sis Martina di tim. Aku kasih ya ke Sis Martina ya. Kasih ke aku ya. Ya, Simon, thank you ya. Oke. Bye. Selamat malam ya. Thank you semuanya. Ya, selamat istirahat semuanya. Selamat ya. Yang. Iya. Tante Yayang. Dah, Berta. Ya. Ya.